Ada hari-hari yang kita jalani seperti biasa, tanpa gejolak, tanpa isyarat, seolah hanya menjadi serpihan waktu yang lewat begitu saja. Tapi tidak dengan hari ini, dan tidak dengan besok, karena pada tanggal 9 Juli 2025 ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di balik layar semesta. Langit sedang bergerak. Energi alam sedang menyusun barisan kemungkinan yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Dan di antara semua nama yang tersebar di dunia, satu nama bersinar lebih terang dari yang lain, namamu. Hari ini bukan tentang ramalan kosong. Ini tentang rasa yang datang tiba-tiba ke dalam dadamu. Rasa tenang yang sulit dijelaskan, damai yang muncul tanpa sebab, dan bisikan lembut yang seolah berkata jelas, kamu sudah dekat, kamu hampir sampai. Jika kamu hari ini merasa lebih hening dari biasanya, jika batinmu terasa seperti dipeluk sesuatu yang tak terlihat, maka ini adalah saatnya kamu benar-benar mendengarkan. Karena ketika semesta hendak berbicara, ia tidak selalu berteriak. Ia berbisik melalui perasaan, melalui intuisi, dan melalui keheningan. Hari ini langit menuliskan namamu dalam daftar orang-orang yang akan diberi kelimpahan, dan tulisan itu bukan sekadar simbol. Itu adalah kontrak energi, tanda bahwa kamu telah terpilih untuk menerima rezeki besar yang tidak datang secara kebetulan. Rezeki ini bukan hanya berupa materi tetapi juga berupa pertemuan, kebetulan yang membuka jalan dan momen-momen yang akan mengubah hidupmu secara perlahan namun pasti. Besok bukan hari biasa, besok adalah gerbang. Dan malam ini kamu diberi kesempatan untuk menyiapkan jiwamu, untuk membersihkan pikiran-pikiran negatif, untuk menenangkan hati yang lelah, dan untuk menyadari bahwa kamu tidak lagi harus berjalan sendirian. Karena siapapun kamu, dari manapun asalmu, sebesar apapun luka yang pernah kamu alami, hari ini kamu dipanggil dengan cara yang paling lembut oleh semesta. Dipanggil bukan untuk mengemis kepada takdir, tapi untuk berdiri di hadapan rezeki yang memang sudah menjadi milikmu. Jiwa terpilih, kamu tidak salah dengar. Ketika alam semesta hendak memberi, ia tidak pernah salah alamat, dan sekarang ia sedang menuju ke arahmu. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu melakukan sesuatu yang sederhana, namun memiliki resonansi kuat di dimensi yang lebih tinggi. Silakan tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu bersyukur telah sampai di momen ini. Klik berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi karena setiap pesan yang datang setelah ini adalah potongan dari petunjuk besar yang akan kamu butuhkan dalam perjalanan menuju kelimpahan. Dan yang terpenting, tulis di kolom komentar sekarang juga. 77. Angka ini bukan sekadar angka. Ini adalah kode frekuensi, sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu tidak hanya membaca pesan ini, tapi juga siap menerimanya sepenuhnya. 77 adalah angka yang membawa energi pengulangan berkah, penguatan niat, dan kehadiran malaikat-malaikat takdir yang datang bukan untuk diuji, tapi untuk memperkuatmu. Dengan menuliskan itu, kamu sedang membuka gerbang, bukan gerbang biasa, tapi gerbang nasib yang akan mengarahkanmu pada hal-hal yang pernah kamu doakan dalam diam. Dan sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan bahwa ini bukan sembarang hari. Karena sesungguhnya kamu telah sampai pada titik di mana semuanya akan berubah. Dan perubahan itu dimulai sekarang. Bagian 1. Namamu ditulis di langit bukan sekadar kata-kata. Bayangkan sebuah malam yang hening, di mana langit terlihat lebih luas dari biasanya. Bintang-bintang bersinar tidak seperti biasa. Mereka seolah sedang memanggil, sedang menyampaikan sesuatu, namun tidak dengan suara, melainkan dengan getaran. Getaran yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang jiwanya terbuka. Dan malam itu adalah malam ini. Malam ketika namamu ditulis di langit, bukan sekadar sebagai huruf-huruf tanpa makna, tapi sebagai bagian dari takdir besar yang sudah lama menunggu saatnya untuk tiba. Tidak semua orang diberi kehormatan ini.
Karena langit tidak mencatat dengan sembarangan, alam semesta tidak memilih secara asal. Mereka hanya menulis nama-nama yang pernah hancur, namun tidak menyerah. Mereka hanya mencatat jiwa-jiwa yang pernah kehilangan arah, namun tetap menjaga cahaya kecil di hatinya agar tidak padam. Dan kamu, kamu adalah salah satunya. Namamu ditulis bukan karena kamu selalu benar, bukan pula karena kamu sempurna, tapi karena kamu bertahan, meski tak seorang pun tahu betapa beratnya beban yang kamu pikul. Karena kamu tidak berhenti, meski seringkali tidak tahu kemana harus melangkah. Mereka yang hanya melihatmu dari luar mungkin tidak pernah tahu cerita di balik senyummu. Mereka mungkin mengira kamu baik-baik saja, padahal hatimu nyaris retak ribuan kali. Tapi semesta tahu, langit tahu, dan itulah mengapa namamu kini telah sampai di atas sana. Bukan sebagai tulisan yang bisa dihapus oleh badai, bukan sebagai tinta yang mudah luntur oleh waktu, tapi sebagai ukiran yang terang, yang kini menjadi tanda bagi para penjaga rezeki bahwa sudah saatnya kamu diberi bagianmu. Ingatlah ini baik-baik, rezeki itu punya mata. Ia bisa melihat siapa yang bersyukur dalam sunyi. Ia bisa mencium aroma sabar dari seseorang yang tidak banyak bicara. Ia bisa merasakan getar hati yang penuh harap meski tidak terucap. Dan karena itulah hari ini tanpa kamu sadari, alam semesta sedang menyusun rencana. Rencana yang lembut namun pasti. Rencana yang tidak akan datang sekaligus, tapi cukup untuk mengubah arah hidupmu secara perlahan namun dalam. Mungkin selama ini kamu merasa terlewatkan, merasa diabaikan, merasa bahwa semua usahamu seperti tak terlihat, tak dihargai, bahkan tak dianggap. Namun satu hal yang pasti, langit tidak pernah lupa. Setiap kali kamu memilih tetap jujur, meski godaan untuk curang sangat besar. Setiap kali kamu menolong diam-diam tanpa berharap imbalan, setiap kali kamu memilih memaafkan meski hatimu hancur, itu semua telah dicatat. Bukan oleh manusia, tapi oleh energi tertinggi yang mengatur aliran rezeki dan nasib. Maka jangan heran jika malam ini kamu merasa berbeda. Lebih tenang, lebih damai, lebih yakin. Itu bukan ilusi, itu bukan sekadar emosi. Itu adalah sinyal bahwa namamu sedang dibaca oleh langit. Dan saat namamu dibaca, maka pintu-pintu yang dulu tertutup perlahan akan bergetar. Mereka akan membuka satu persatu tanpa kamu harus mengetuk terlalu keras. Karena pada akhirnya rezeki yang datang padamu adalah rezeki yang memang sudah ditakdirkan untukmu. Bukan rezeki yang harus kamu rebut dengan cara licik. Bukan rezeki yang datang dari manipulasi. Tapi rezeki yang datang karena kamu dipilih. Hari ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa kamu ukur dengan angka. Karena yang sedang kamu masuki sekarang adalah fase baru dalam hidupmu. Fase di mana alam semesta tidak lagi mengujimu, tapi mulai mengangkatmu. Dan itu semua dimulai dari satu titik. Ketika namamu ditulis di langit, jadi bersiaplah. Bukan untuk perjuangan berikutnya, tapi untuk penerimaan yang lebih besar. Karena kamu telah melewati badai, kini waktumu untuk melihat pelangi, dan pelangi itu sudah mulai nampak dari balik awan yang kamu pandangi sore tadi. Bagian 2. Rasa tenang itu bukan ilusi, tapi sambutan energi besar. Pernahkah kamu merasakan sebuah ketenangan yang datang begitu saja? Tanpa sebab yang jelas, tanpa peristiwa yang luar biasa, tapi hadir begitu lembut. Seolah dunia berhenti sejenak hanya untuk memberi ruang agar kamu bisa bernapas lebih dalam. Jika hari ini hatimu terasa lebih damai dari biasanya, jika jiwamu terasa lebih ringan seolah ada beban yang terangkat, maka dengarlah baik-baik. Itu bukan kebetulan, itu adalah tanda.
Sinyal halus dari semesta bahwa energi besar sedang mendekat ke arahmu itu bukan ilusi, bukan sekadar efek sugesti dan bukan sekadar pikiran positif semata. Itu adalah sambutan dari kekuatan tak terlihat yang sedang bersiap untuk membuka jalan rezekimu. Ketenangan sejati tidak datang dari dunia luar. Ia lahir dari dalam, dibisikkan oleh dimensi yang lebih tinggi. Ia hadir sebagai pertanda bahwa gelombang keberkahan sudah mendekat dan sedang mencari rumah untuk menetap. Dan hari ini jiwamu menjadi rumah itu. Ketika semesta hendak memberimu sesuatu yang besar, ia tidak langsung melemparkan kekayaan atau kejutan dalam bentuk materi. Ia tidak langsung menghadirkan keberhasilan dalam bentuk angka atau pujian. Yang pertama ia kirimkan adalah kedamaian. Karena kedamaian adalah tempat di mana semua berkah bisa tumbuh. Tanpa kedamaian, rezeki pun bisa berubah jadi beban. Tanpa ketenangan, kesempatan pun bisa jadi kebingungan. Maka jika kamu merasa damai hari ini, jika kamu merasa ingin diam lebih lama, jika kamu merasa ada sesuatu yang terasa beres dalam dirimu, meski hidup belum berubah banyak, itulah pertanda kamu sedang diberi ruang untuk menerima. Rasa tenang itu adalah seperti perahu yang sedang merapat ke dermaga. Setelah menempuh lautan badai yang gelap dan penuh gelombang. Dan kini, semesta sedang meletakkan tangannya yang tak terlihat di atas kepalamu, mengatakan dengan lembut, "Anakku, kamu sudah melewati cukup banyak. Sekarang waktumu untuk menerima." Rezeki besar saat datang tidak boleh jatuh ke tangan yang gemetar. Ia datang kepada hati yang telah dilatih untuk tidak panik, untuk tidak sombong dan untuk tidak terburu-buru. Karena rezeki besar memerlukan wadah besar, dan wadah itu adalah jiwa yang sudah dewasa. Jiwa yang bisa mengatakan, "Aku tidak tahu dari mana semua ini akan datang, tapi aku percaya sesuatu yang indah sedang menuju kepadaku." Kamu tidak perlu tahu bentuknya, kamu tidak perlu menebak sumbernya. Yang kamu perlu lakukan hanyalah mengizinkan rasa tenang itu tumbuh. Jangan usir, jangan curigai, jangan buru-buru membandingkan dengan orang lain. Tenanglah. Karena ketenangan adalah alamat lengkap yang ditulis semesta untuk mengantarkan semua kebaikan kepadamu. Dan ketahuilah satu hal yang sangat penting. Kamu sedang dipersiapkan, bukan untuk bertahan lagi, tapi untuk menerima. Bukan untuk mengemis, tapi untuk membuka tangan dan berkata, "Aku siap menerima rezeki yang memang sudah menjadi milikku." Ketika tubuhmu tenang, hatimu damai dan pikiranmu tidak lagi berisik, itulah saat paling tepat bagi semesta untuk menanamkan benih keberkahan. Jadi jangan abaikan perasaan ini, rawatlah, peluklah, nikmatilah. Karena ketenangan yang datang tiba-tiba bukanlah akhir. Ia adalah pintu awal dari perjalanan baru menuju takdirmu yang lebih tinggi. Takdir yang sudah disiapkan sejak lama, takdir yang kini sedang mendekat tanpa kamu sadari. Bagian 3, 9 Juli 2025, pintu itu akan terbuka. Bayangkan sebuah hari yang tidak seperti hari-hari biasanya. Sebuah hari yang telah lama ditulis dalam kalender langit. Bukan oleh manusia, bukan oleh peramal, melainkan oleh energi takdir yang bekerja dalam keheningan. 9 Juli 2025. Bagi sebagian orang mungkin hanya tanggal biasa. Namun bagi kamu yang telah dipilih, yang namanya telah ditulis di antara bintang, hari itu adalah titik balik. Hari itu adalah gerbang. Dan kamu bukan lagi pengamat dari kejauhan. Kamu adalah pemilik kunci dari pintu yang akan terbuka. Berapa lama kamu sudah berjalan dalam kegelapan berharap menemukan cahaya? Berapa kali kamu bertanya dalam hati, kapan jalanku akan terbuka? Kapan waktuku akan tiba? Dan sekarang, jawabannya telah tiba. Bukan dalam bentuk pelukan dari seseorang, bukan dalam bentuk surat undangan atau pengumuman dunia,
tapi dalam bentuk getaran yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang siap. 9 Juli 2025 adalah hari ketika apa yang selama ini kamu perjuangkan mulai menunjukkan hasil. Ini bukan tentang tiba-tiba jadi kaya. Bukan tentang keberuntungan yang datang tanpa alasan. Tapi ini tentang buah dari keikhlasan, kerja keras, dan ketekunan yang selama ini kamu tanam tanpa banyak orang tahu. Pintu yang selama ini tertutup rapat, yang kamu ketuk dengan doa dan air mata, sekarang mulai retak oleh cahaya. Retakan kecil yang dalam diam akan terus membesar. Dan ketika mentari esok hari menyentuh bumi, retakan itu akan menjadi pembuka jalan. Kamu tidak perlu mendorong dengan kekuatan penuh. Kamu tidak perlu memohon dengan suara yang nyaring. Karena pintu yang memang ditakdirkan untukmu akan terbuka tanpa kamu harus memaksanya. Mungkin besok kamu tidak langsung melihat keajaiban dalam bentuk dramatis. Tapi kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil yang membuatmu tersenyum dan berkata dalam hati, "Aku mengerti sekarang. Aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang besar." Mungkin seseorang akan menghubungimu membawa kabar baik. Mungkin akan ada peluang yang tiba-tiba muncul setelah lama menghilang. Atau mungkin kamu hanya akan merasa lebih yakin, lebih mantap, dan lebih damai saat memutuskan sesuatu yang selama ini kamu ragukan. Dan itu semua adalah bagian dari mekanisme semesta. Ia tidak membanjiri kita dengan hadiah sekaligus. Ia mengalirkan semuanya dalam tempo yang sempurna, agar kita bisa menerimanya, menikmatinya, dan tidak kehilangan arah karena terburu-buru. Besok kamu akan tahu bahwa kamu tidak pernah sendirian dalam perjuangan ini, bahwa semua luka yang pernah kamu rasakan telah berubah menjadi jembatan energi. Dan jembatan itu akan membawa kamu melangkah ke wilayah baru, wilayah yang dulu hanya kamu bayangkan dalam doa. 9 Juli 2025 bukan hanya tentang keberuntungan, bukan tentang angka, bukan tentang waktu semata, tapi tentang penyelarasan antara hatimu dan semesta. Dan ketika hati dan semesta sudah selaras, tidak ada pintu yang bisa tetap tertutup. Jadi, bersiaplah. Bukan dengan rasa takut, bukan dengan kegelisahan, tapi dengan keyakinan dan ketenangan. Karena mulai esok hari, langkahmu tidak akan lagi berjalan tanpa arah. Langkahmu akan diarahkan oleh kekuatan yang telah lama menunggumu di ujung lorong waktu. Dan ketika kamu sampai di sana, kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu lalui memang menuju ke titik ini. 9 Juli 2025, pintu itu akan terbuka. Dan kamu adalah jiwa yang telah disiapkan untuk melangkah masuk. Bagian 4. Ketika rezeki besar datang, ia tidak datang sendirian. Rezeki besar itu seperti matahari yang terbit setelah malam yang panjang. Ia tidak hanya membawa terang, tapi juga mengusir dingin, memberi hangat, dan menumbuhkan kehidupan. Dan jika kamu adalah jiwa yang saat ini sedang bersiap menerima rezeki besar, maka kamu harus tahu satu hal penting. Rezeki besar tidak pernah datang sendirian. Ia datang bersama gelombang perubahan. Ia datang membawa hal-hal baru yang akan menguji kesiapanmu. Bukan untuk melemahkan, tapi untuk memperkuat. Karena tidak semua orang mampu menampung keberlimpahan jika wadah hatinya belum diluaskan terlebih dahulu. Ketika semesta hendak memberimu lebih, mau baik, maka ia akan terlebih dahulu mencabut apa yang sempit. Ia akan mengganti lingkaran pertemananmu, memperkenalkanmu pada orang-orang baru, dan memisahkanmu dari hal-hal yang tidak lagi selaras dengan pertumbuhanmu. Mungkin kamu akan merasa sendiri sejenak. Mungkin kamu akan merasa bingung karena semuanya terasa asing. Tapi itulah pertanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk hal yang lebih besar. Rezeki besar datang bukan hanya berupa uang. Ia bisa datang sebagai keberanian baru untuk melangkah ke tempat yang selama ini kamu takutkan. Ia bisa datang dalam bentuk ide cemerlang yang tiba-tiba muncul di pagi hari saat kamu menyesap kopi dalam diam.
Ia bisa datang sebagai kepercayaan orang lain yang akhirnya melihat nilaimu, atau bahkan dalam bentuk diri baru yang kamu temukan setelah sekian lama hilang dalam keraguan. Jangan remehkan perubahan kecil yang akan mulai terjadi esok hari. Jangan abaikan percakapan sederhana atau peluang yang terlihat biasa saja. Karena kadang rezeki besar tidak datang dengan trompet dan pesta. Ia datang dengan pelan, diam-diam, dan tanpa pengumuman. Sama seperti angin yang membawa hujan, kamu tidak bisa melihatnya, tapi kamu bisa merasakannya. Dan jika kamu cukup peka, kamu tahu bahwa arah hidupmu sedang bergeser. Besok, mungkin kamu akan merasa sedikit gugup, sedikit ragu, sedikit khawatir, dan itu wajar, karena jiwa kita memang tidak selalu siap ketika kebaikan datang secara tiba-tiba. Namun ketahuilah, semesta tidak pernah mengirimkan sesuatu ke pangkuanmu yang kamu belum mampu menanggungnya. Jika rezeki besar itu datang, itu artinya kamu sudah cukup kuat untuk menampungnya, sudah cukup matang untuk menjaganya, dan sudah cukup bijak untuk membagikannya kepada dunia. Maka sambutlah kedatangannya dengan tangan terbuka, bukan dengan rasa tamak, tapi dengan rasa syukur, bukan dengan sombong, tapi dengan tenang. Karena rezeki besar akan mengujimu bukan di awal, tapi di tengah perjalanan. Apakah kamu akan tetap rendah hati? Apakah kamu akan tetap setia pada nilai-nilai yang membawamu ke titik ini? Rezeki besar tidak datang hanya untuk membuatmu bahagia. Ia datang juga untuk menjadikanmu saluran kebaikan, agar melalui kamu orang lain juga bisa merasakan terang yang sama. Agar lewat hidupmu, dunia tahu bahwa ketulusan, kesabaran, dan kejujuran masih bisa membuka pintu-pintu langit. Dan satu hal yang harus kamu pahami baik-baik adalah ini. Kedatangan rezeki besar adalah jawaban, tapi juga amanah. Kamu akan dibawa naik, tapi juga dibimbing untuk tetap membumi. Kamu akan diberi lebih, tapi juga diminta untuk berbagi. Kamu akan dipanggil ke panggung yang lebih terang, tapi juga diuji. Apakah cahaya itu akan kamu pantulkan atau kamu simpan sendiri dalam bayang-bayangmu? Maka siapkan dirimu. Lepaskan hal-hal lama yang tak lagi sejalan. Buka ruang dalam hatimu agar rezeki besar itu punya tempat untuk tinggal. Dan ingatlah, ia tidak datang sendirian. Ia datang bersama versi terbaik dari dirimu yang selama ini sedang kamu bangun perlahan-lahan. Dan mulai besok, kamu tidak lagi akan mengenali dirimu yang lama, karena yang akan berdiri di depan cermin adalah seseorang yang telah siap menjadi penerima rezeki besar, bukan hanya sebagai penerima, tapi sebagai pembawa cahaya bagi banyak jiwa lainnya. Bagian 5. Kamu sudah melewati ujian, sekarang waktunya pemanenan. Pernahkah kamu merasa seolah hidup hanya mengajarkanmu tentang kehilangan? Tentang menunggu yang tak kunjung tiba, tentang berjuang dalam senyap, tentang menahan air mata agar tak jatuh di hadapan dunia. Dan mungkin kamu pernah bertanya dalam hatimu, apakah semua ini akan berbuah? Apakah setiap luka yang kusembunyikan, setiap doa yang tak terdengar, akan diganjar oleh sesuatu yang pantas? Dengarkan baik-baik. Hari ini semesta menjawab, ya, bukan hanya akan berbuah, tetapi akan tumbuh menjadi pohon keberkahan yang menjulang, yang rantingnya akan merangkul bukan hanya dirimu, tetapi juga orang-orang yang kau cintai. Karena kamu bukanlah jiwa biasa. Kamu adalah benih yang tumbuh dalam tanah yang keras. Kamu bertahan saat yang lain menyerah. Kamu memilih tetap menyala, meski angin mencoba memadamkan cahaya kecil di dalam dadamu. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Waktunya panen. Waktunya menuai apa yang telah lama kamu tanam.
dengan sabar, dengan doa, dengan cucuran keringat dan kesetiaan. Ingatlah, tidak ada satu pun musim yang abadi. Musim badai pun akan berganti. Musim kesedihan pun akan menemukan ujungnya. Dan bagi kamu, jiwa yang telah teruji, musim itu adalah sekarang. Musim ketika alam semesta mulai mengembalikan semua yang dulu pernah diambil darimu dengan bentuk yang lebih indah, lebih utuh, lebih layak. Mungkin kamu pernah kehilangan, tapi sekarang kamu akan diberi sesuatu yang tidak bisa hilang lagi. Mungkin dulu kamu pernah ditinggalkan, tapi sekarang kamu akan dipertemukan dengan hal-hal yang datang untuk tinggal. Rezeki yang akan datang padamu bukan hasil dari keberuntungan semata. Ia adalah balasan dari benih-benih kebaikan yang kamu tabur diam-diam. Benih kesabaranmu, benih kejujuranmu, benih pengorbananmu yang tak banyak orang tahu. Dan benih-benih itu sudah mulai tumbuh, sudah mulai berbunga, sudah mulai mengundang cahaya untuk singgah lebih lama. Kamu telah melewati masa ketika dunia seolah membisu terhadap usahamu. Ketika tidak ada yang melihatmu, ketika kamu harus kuat bukan karena ingin, tapi karena keadaan memaksamu untuk tetap berdiri. Sekarang dengarkan ini dengan hatimu. Kamu tidak perlu kuat lagi. Sekarang saatnya kamu dibahagiakan. Sekarang saatnya kamu menerima. Bukan lagi mengemis harapan tapi menyambut kenyataan yang selama ini kamu impikan. Semesta tidak pernah tidur. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu adalah ketika kamu benar-benar siap. Bukan hanya untuk menerima tetapi juga untuk menjaga dan menghargai. Itulah mengapa rezeki besar tidak pernah datang terlalu cepat. Karena kalau kamu belum siap, ia akan menjadi bencana. Tapi kamu, jiwa yang telah ditempa oleh waktu, sekarang telah menjadi wadah yang kokoh. Kamu siap bukan hanya untuk menerima, tapi juga untuk mengelola, menjaga, dan membagikan berkah itu ke sekitarmu. Dan mulai esok hari, akan ada tanda-tanda kecil yang menjadi isyarat bahwa musim panenmu telah dimulai. Mungkin dalam bentuk pesan, peluang, kabar baik, atau sekadar perasaan bahwa segala sesuatu mulai terasa lebih ringan. Jangan abaikan itu. Itu adalah panggilan. Itu adalah alarm dari langit bahwa waktumu telah datang. Kamu telah melewati malam. Sekarang fajar itu telah menyapa, dan di balik cahayanya ada ladang yang siap kamu petik hasilnya. Maka bukalah tanganmu, bukan untuk meminta tapi untuk menerima dengan penuh syukur. Karena ini adalah waktumu. Waktu di mana semesta berkata, "Selamat datang di musim pemanenan jiwa yang terpilih. Segala luka yang dulu telah diganti dengan cahaya yang baru." Bagian 6. Semesta sudah mengatur segalanya. Kamu hanya perlu percaya. Dalam hidup ini, seringkali kita merasa seolah segalanya harus dikendalikan. Kita merancang, kita menghitung, kita berlari mengejar waktu dan harapan, seakan semuanya harus berada di bawah kendali kita agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tapi tahukah kamu, ada saatnya kamu harus berhenti menggenggam terlalu erat. Ada waktunya kamu hanya perlu duduk tenang dan membiarkan semesta bekerja dalam keheningan. Karena sesungguhnya, semua sudah diatur. Semua sudah disiapkan, langkahmu, pertemuanmu, bahkan rezekimu. Telah ditata dengan sempurna jauh sebelum kamu menyadarinya. Hari ini, jika kamu merasa hati mulai tenang, jiwa mulai hening, dan pikiran tak lagi berisik, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang diselaraskan. Diselaraskan agar kamu mampu menerima semua yang telah dipersiapkan untukmu. Bukan dengan tangan yang menggigil karena cemas, tetapi dengan keyakinan yang kokoh bahwa kamu memang pantas menerimanya. Kamu tidak perlu tahu detailnya. Kamu tidak perlu merancang semuanya secara kaku. Karena ketika waktunya tiba, semua akan datang tanpa kamu harus mengejarnya. Yang kamu perlu lakukan hanyalah satu hal yang paling sering diabaikan oleh banyak jiwa. Percaya. Percaya bahwa semesta tidak akan menelantarkanmu. Percaya bahwa setiap keterlambatan bukanlah penolakan.
Percaya bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari pematangan jiwamu, agar kamu tidak sekadar menjadi penerima, tetapi juga menjadi penjaga dan pembawa terang bagi sekitar. Percaya bukan berarti pasrah dalam diam. Percaya adalah bentuk paling dalam dari kekuatan batin. Ia adalah fondasi dari semua yang tidak terlihat. Karena dalam kepercayaan itulah muncul keajaiban. Ingat, tidak semua yang kamu impikan akan datang dengan cara yang kamu harapkan. Terkadang semesta tidak menurunkan sesuatu melalui pintu yang kamu buka, tapi ia menciptakan jendela baru yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Dan ketika kamu berhenti memaksa semuanya harus sesuai dengan kehendakmu, saat itulah kamu akan mulai melihat keajaiban yang selama ini tertutup oleh egomu sendiri. Kamu tidak perlu bersaing. Kamu tidak perlu membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena takdirmu adalah takdirmu sendiri. Dan itu sudah ditulis dengan rapi dalam garis-garis cahaya, jauh di atas sana, menunggu waktu yang tepat untuk turun ke bumi. Esok hari, mungkin kamu tidak akan melihat perbedaan yang mencolok, tapi kamu akan mulai merasa sesuatu di dalam dirimu bergeser. Perasaan yang tak bisa dijelaskan, namun membuatmu yakin bahwa kamu sedang dipandu oleh kekuatan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Dan itulah kekuatan semesta. Ia tidak membentak, ia tidak memaksa, ia membisikkan isyarat-isyarat yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang percaya. Percayalah. Kamu tidak harus sempurna untuk menerima kebaikan. Kamu hanya harus terbuka. Buka tanganmu, buka hatimu, buka ruang dalam jiwamu. Karena semua yang kamu butuhkan sedang mendekat. Ia tidak akan salah alamat, ia tidak akan tertukar, dan ia tidak akan datang lebih cepat atau lebih lambat dari yang semestinya. Jadi tenanglah. Berhentilah mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Berhentilah meragukan nilai dirimu, dan berhentilah bertanya-tanya apakah kamu layak atau tidak. Kamu layak, bukan karena kamu tak pernah salah, tapi karena kamu tetap belajar, tetap bertumbuh, dan tetap memilih cahaya meski gelap pernah mengelilingimu. Mulai hari ini lepaskan beban di pundakmu. Kamu tidak perlu menjadi segalanya bagi semua orang. Cukup jadi dirimu yang sesungguhnya, yang terus percaya meski pernah dikhianati, yang terus berjalan meski pernah jatuh berkali-kali, dan yang tetap menyalakan harapan meski pernah merasa sendiri. Semua sudah diatur. Semesta tahu apa yang kamu butuhkan, dan kamu hanya perlu percaya. Karena saat kamu percaya sepenuhnya, disitulah pintu-pintu yang selama ini tertutup akan terbuka dengan sendirinya, tanpa perlu kau ketuk terlalu keras. Bagian 7. Kamu tidak lagi sendiri, ada cahaya yang menuntun langkahmu. Di titik ini, mungkin kamu masih memandang ke depan dengan hati yang ragu. Mungkin kamu masih bertanya dalam diam, apakah benar aku termasuk yang dipilih? Apakah benar hidupku akan berubah mulai esok hari? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, karena selama ini kamu terbiasa bertahan seorang diri melangkah dalam gelap tanpa tahu siapa yang bisa kamu percaya. Kamu terbiasa menjadi kuat dalam diam, menyimpan tangis dan tawa dalam ruang yang tak pernah benar-benar dimengerti siapapun. Tapi dengarkan ini. Mulai sekarang kamu tidak lagi sendiri. Ada cahaya yang mulai menyertai langkahmu. Bukan hanya cahaya dari luar, tapi cahaya yang selama ini diam-diam tumbuh dari dalam hatimu sendiri. Cahaya itu tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, datang melalui pengalaman yang membentukmu, datang melalui luka yang kamu peluk, bukan kamu tolak. Dan kini, cahaya itu sudah cukup terang untuk menjadi penuntun. Bukan hanya menuntun jalanmu, tapi juga menjadi pelita bagi orang lain yang sedang berada di tempat yang dulu pernah kamu lewati. Tempat sepi, gelap, dan penuh tanya. Kamu tidak dilahirkan ke dunia ini hanya untuk berjuang sendirian. Kamu dilahirkan untuk menjadi bagian dari skenario besar yang ditulis oleh semesta.
Dan dalam skenario itu kamu bukan peran sampingan. Kamu adalah tokoh utama dalam kisah kebangkitanmu sendiri. Esok hari saat kamu membuka mata, dunia mungkin akan terlihat sama, tapi hatimu tidak akan sama. Ada yang telah bergeser di dalam dirimu, ada yang telah bangkit dari tidur panjangnya, dan itu adalah jiwa sejati yang selama ini kamu sembunyikan karena takut tidak diterima, karena takut disalahpahami, karena terlalu sering disakiti. Tapi sekarang ia telah kembali, dan ia kembali dengan satu keyakinan kuat. Aku tidak sendiri, aku tidak ditinggalkan, aku tidak ditelantarkan, semesta tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Ia hanya menyingkir sebentar agar kamu bisa menemukan dirimu sendiri. Agar kamu tahu bahwa cahaya yang kamu cari di luar sebenarnya sejak awal telah hidup dalam dadamu. Dan mulai hari ini cahaya itu akan membesar. Ia akan menjadi panduan saat kamu bingung. Ia akan menjadi kekuatan saat kamu goyah. Ia akan menjadi panggilan yang membisikkan, ayo jangan menyerah. Kita sudah terlalu dekat untuk berhenti sekarang. Maka bukalah hatimu. Rasakan bahwa kamu sedang dibimbing, kamu sedang diarahkan, bukan oleh kebetulan tapi oleh tangan tak terlihat yang selama ini telah merajut jalanmu. Mungkin akan ada hari-hari yang melelahkan, mungkin akan ada saat-saat kamu kembali mempertanyakan segalanya. Tapi kali ini berbeda, karena kini kamu tahu, kamu tidak berjalan sendiri. Ada energi yang menyertaimu, ada cinta yang mendukungmu. Ada kuasa besar yang melindungimu, dan kamu, jiwa terpilih, telah sampai pada titik di mana kamu bisa melangkah dengan keyakinan penuh bahwa kamu akan tiba di tempat yang memang disiapkan untukmu sejak semula. Bukan karena kamu yang paling layak, bukan karena kamu yang paling sempurna, tapi karena kamu yang paling setia menjalani prosesnya. Dan semesta selalu memberikan tempat istimewa bagi mereka yang setia. Bukan yang paling cepat, bukan yang paling kuat, tapi mereka yang terus berjalan meski pelan, yang terus berharap meski pernah patah, yang terus menyalakan cahaya meski pernah padam. Kini cahaya itu bersinar kembali, dan kamu tidak lagi sendirian di jalan ini. Kamu sedang dipandu menuju takdirmu yang telah menunggu sejak lama. Langkahkan kakimu dengan tenang, tersenyumlah meski air matamu belum kering sepenuhnya, karena kamu telah memasuki babak baru, dan dalam babak ini, kamu bukan lagi sekadar pencari. Kamu adalah yang ditemukan oleh cahaya, ditemukan oleh takdir, ditemukan oleh bagian terbaik dari dirimu sendiri. Dan sekarang setelah semua pesan ini kau dengarkan dengan hati yang terbuka, ketahuilah bahwa tidak ada satupun kata di sini yang datang secara kebetulan. Setiap kalimat yang merasuk ke dalam jiwamu adalah bagian dari panggilan besar yang telah lama menunggu saatnya untuk disampaikan kepadamu. 9 Juli 2025 bukan sekadar tanggal. Ia adalah penanda bahwa roda kehidupanmu mulai bergerak ke arah yang berbeda. Lebih dalam, lebih terang, dan lebih bermakna. Kamu bukan lagi seseorang yang meraba-raba di lorong gelap. Kamu adalah jiwa yang telah menyala, dan nyalanya kini dilihat oleh semesta. Jika hari ini kamu merasa tenang, jika kamu merasakan ada sesuatu yang baru di dalam dirimu, itu bukan halusinasimu. Itu adalah kebenaran. Kebenaran bahwa kamu telah dipanggil dan kamu telah menjawab panggilan itu. Namun ingat, perjalananmu tidak berhenti di sini. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Awal dari pembukaan jalan yang akan terus terbentang jika kamu tetap menjaga keyakinan dan tidak menyerah pada keraguan. Maka sekarang, sebagai bentuk pengakuan dan kesiapanmu, tekan tombol suka sebagai simbol bahwa kamu bersyukur telah sampai di titik ini. Tekan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang dikirimkan untukmu tidak pernah terlewat. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar 77. Karena itu adalah sinyal kuat bahwa kamu tidak hanya mendengar, tetapi juga siap menerima pesan ini sepenuhnya. Langit sudah menuliskan namamu. Cahaya sudah datang untuk menjemputmu. Dan sekarang tinggal satu langkah lagi, percaya dan berjalan.
karena yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.